Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Malam ini Selasa 30 Juni 2020, hari terakhir di bulan Juni. Buat kamu yang besok gajian pasti seneng ya. Tapi banyak juga orang yang gajiannya di akhir bulan loh, bukan di awal bulan. Tapi buat Anda yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat situasi seperti ini, yang semangat, tetap berpikir yang positif, berpikir yang produktif. Pasti rezeki datang dari arah manapun juga. Saya pernah beberapa yang lalu mendapat WA dari seorang alumni AMC. Dia ikut kelas AMC di Jakarta. Dia isi WA-nya adalah, Mas Firman, terima kasih. Sudah beberapa minggu ya, atau sudah 1 bulan mungkin, dia mengatakan bahwa dia dirumahkan. Sudah 3 bulan dirumahkan, tapi karena dia menerapkan rumus AMC sehingga tetap dapat uang dari manapun juga, dan bahkan kata dia lebih besar daripada gaji saya di kantor. Nah, itu terjadi karena pikirannya sudah benar, sudah mampu menggunakan pikiran dengan benar, sehingga bisa menarik uang, bisa menarik rezeki dari jalan manapun juga. Tidak harus dari gaji kantor atau dari manapun juga. Sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau terjadi pengurangan kerja, tetap baik-baik saja gitu ya, tidak mengalami situasi yang bagaimana. Itu yang saya senang ketika melihat grup di alumni AMC, yang alhamdulillah ketika kondisi seperti ini, mereka justru ada yang bisnisnya bagus, ada yang dapat mobil, ada yang dapat uang lebih. Ajaib pokoknya. Hari Selasa ini tadi pagi saya memberikan UAS atau ujian akhir semester ke mahasiswa saya, tapi secara online karena memang belum diizinkan untuk bertemu langsung. Jadi pelaksanaan UASnya dilakukan secara online. Pagi saya sudah berikan soalnya, dan siang jam 9:30 saya kembali memberikan kelas online AMC ke seseorang bapak gitu ya. Bapak ini sudah cukup senior secara usia. Dia dari Kalimantan Barat ya, Ketapang seingat saya tadi. Dia begitu senang ketika belajar AMC karena dia mengatakan selama ini ikut training motivasi, ikut training bisnis, ternyata salah. Yang dijelaskan tidak mengubah isi pikirannya, tapi begitu belajar AMC, bapak ini mengatakan pikiran saya berubah, dan itu saya jadi semangat sendiri. Meskipun Mas Firman tidak menyuruh semangat, tidak menyuruh teriak-teriak, tapi saya jadi semangat sendiri, termotivasi sendiri tanpa Mas Firman suruh lompat-lompat, suruh berteriak semangat. Ternyata saya termotivasi sendiri dengan kesadaran yang baru ini. Ya, itulah memang tujuan AMC ya. Di AMC bukan untuk lompat-lompat, bukan untuk teriak-teriak, bukan untuk mengepalkan tangan bilang yes, bukan. Di AMC kita belajar untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Setelah selesai, saya tadi mengupload majalah sugesti bulan Juni. Anda bisa download gratis di kekuatansugesti.com. Di situ Anda bisa cari bagian majalah sugesti. Nah, ada banyak majalah edisi tiap bulan yang bisa Anda download, Anda bisa baca, dan Anda boleh share ke banyak orang majalah itu karena memang gratis untuk Anda baca, untuk Anda pahami sebagai pengantar tentang apa itu pikiran, apa itu sugesti, dan apa itu kehidupan yang benar. Silakan ya, download di kekuatansugesti.com. Kemudian setelah makan malam saya melihat acara di televisi. Saya melihat acara
ILC. Anda tahu ILC kan? Indonesia Lawyers Club. Saya jarang sih lihat ini, tapi saya lihat ini karena temanya malam ini bagus, yaitu ketika presiden marah, siapa menteri yang bakal di reshuffle. Saya memang beberapa hari yang lalu ya, kemarin atau kemarin lusa, saya nonton ketika Presiden Jokowi di videonya tampak marah-marah. Menurut saya sih bukan marah ya, menegur dengan tegas, mengevaluasi, dan itu menurut saya wajar sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader untuk mengevaluasi kinerja di bawahnya. Biasa aja sebetulnya. Yang namanya pimpinan menegur, kemudian pimpinan memaksa, menekan, itu biasa, nama juga pimpinan. Saya juga sering seperti itu oleh atasan saya di kantor, dan ya biasa aja gitu. Kalau emang salah ya terima salahnya dan dirubah. Melihat suasana di acara ILC itu cukup seru, tapi ada satu yang saya kadang aneh gitu ya. Apa anehnya? Yang berbicara adalah pengamat. Semuanya adalah pengamat. Pengamat itu mengamati dari luar, mengamati secara sekilas, mungkin hanya satu sisi saja, satu sudut pandang aja. Belum tentu apa yang terjadi di istana itu, apa yang ada di pikirannya Pak Jokowi juga sama dengan yang disampaikan oleh pengamat. Nama juga pengamat kan? Dan celakanya banyak kita itu memposisikan diri sebagai pengamat, menilai. Kenapa nggak tanya dulu? Kenapa tidak bertanya langsung? Padahal kalau di agama diajarkan untuk tabayun. Artinya apa? Tanya langsung, kemudian tahu maksudnya apa. Bukan mereka-reka, bukan menerka-nerka. Oh itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Lalu memunculkan argumen sendiri dan berteori yang tidak jelas. Saya sih nggak terlalu suka untuk pengamat. Saya mending tanya langsung, saya mending langsung ke tempatnya, saya observasi, saya eksplorasi, saya eksperimen, dan saya dapatkan hasilnya. Bukan sekedar mengamat-ngamati dari jauh, ngelihat gitu ya. Oh ini sepertinya ini kira-kira seperti ini. Itu akhirnya munculkan persepsi Anda sendiri. Misalnya, Anda nelpon saya, kemudian karena saya lagi di jalan, nggak saya angkat. Lalu Anda berpikir, wah Mas Firman ini sombong, telepon nggak diangkat. Padahal saya lagi di jalan, atau saya tidak dengar teleponnya. Bahkan mungkin ketika lagi telepon dengan Anda, kemudian baterai saya habis, terus mati. Ketika mati, saya di jalan, saya tidak bisa ngecas, baru setelah rumah baru saya cas. Terus saya bilang, saya balas Anda, maaf tadi baterai saya habis. Lalu Anda, karena Anda mengamati secara parsial, Anda lalu mengatakan, wah Mas Firman ini bohong, Mas Firman ini tidak mau terima telepon saya. Padahal memang baterai saya habis, atau saya lagi di jalan gitu ya. Karena Anda memposisikan sebagai pengamat dengan persepsi Anda sendiri, akhirnya apa? Anda melihat semuanya dengan persepsi Anda. Kalau persepsi Anda isinya positif, oke. Anda melihatnya dengan baik. Tapi banyak orang isi pikirannya negatif, sehingga ketika melihat orang yang ada berburuk sangka. Itu bisa aja orang yang tidak seperti itu, tapi karena pikiran Anda yang sudah lebih dulu mengeluarkan persepsi-persepsi yang negatif, akhirnya apa? Anda sibuk berburuk sangka. Dan celakanya itu nanti kembali ke Anda sendiri. Jadi jangan sibuk-sibuk mengamati orang tanpa melihat dari segala penjuru. Lihatlah dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Lihatlah secara total, lihatlah secara holistik sebuah kejadian itu. Sehingga apa? Bisa menemukan makna sebetulnya. Jangan lihat hanya dari depan aja, atau dari samping aja, dari atas saja. Itu Anda tidak bisa menyimpulkan sebuah kejadian itu. Paham ya? Selamat malam, selamat istirahat, dan selamat memasuki bulan Juli. Besok yang penuh semangat, penuh keajaiban, dan penuh extraordinary rezekinya.
Salam dari saya Firman Patama.